Selamat pagi. Terima kasih Mas Bima. Duduk kembali. Ya. Bu Guru ulang lagi ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Hebat. Alhamdulillah ya. Kita selalu mengawali kegiatan pembelajaran di sekolah dengan berdoa, dengan bersemangat. Agar apa anak-anak? Bisa belajar. Ya, agar bisa belajar dengan baik, dengan lancar, dilindungi oleh Tuhan. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tugasnya memimpin? Mbak Cina. Ya, silakan ke depan Mbak Cina. Semuanya bisa berdiri dulu, hadap ke depan. Permisi Mbak Jenny ya. Lagunya Garuda Pancasila, ya. Yuk, Mas Rista. Pancasila 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Payo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Terima kasih Mbak Cina. Anak-anak silakan duduk kembali. Dengan semangat nasionalisme seperti burung Garuda yang kuat, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya. Untuk selanjutnya, burung Garuda siapa yang pernah melihat? Dari gambar. Kalau aslinya burung Garuda itu mirip burung apa? Burung elang ya, besar ya. Ya. Burung elang itu salah satu makhluk hidup. Hewan yang cara berkembang biaknya bagaimana? Bagaimana Mas? Cara bergeraknya terbang, cara berkembang biaknya. Ya, oke ya. Anak-anak, dulu mengingatkan deh kesepakatan kelas 3. Sebelum berbicara harus mengangkat tangan. Ya. Bu Guru ulangi kembali deh. Burung Garuda yang mirip dengan burung elang, ya, jenis burung-burung. Berkembang biaknya dengan cara apa? Berkembang biaknya Mas Adam? Yang lain? Ayo, kemarin kita sudah belajar tentang siklus hidup hewan. Sebelum itu kita belajar tentang ciri makhluk hidup. Berkembang biak itu bertambah banyak. Kalau burung berkembang biak dengan cara apa? Angkat tangannya. Berkembang biak bertambah banyak itu dengan cara apa? Iya, bagus Mbak Kina. Bertelur. Siklus hidup burung elang bagaimana? Ada yang tahu? Tidak. Ya, coba diingat. Mbak Jenny, melahirkan atau bertelur tadi? Bertelur. Mbak Jenny, bertelur. Anak elang. Elang dewasa ya. Itu adalah siklus hidup hewan. Urutan ya, urutan. Kemarin kita sudah belajar tentang hal itu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan siklus hidup hewan lainnya ya. Sebelumnya Bu Guru menyampaikan
video tentang siklus hidup hewan. Nah, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan benar. Ya, jadi anak-anak nanti tahu tahapannya apa saja, urutannya apa saja. Nah, yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan dengan sebuah alat bantu sederhana terkait metamorfosis dengan benar. Jadi nanti anak-anak akan membuat sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar yang hubungannya dengan metamorfosis. Berarti hari ini kita akan belajar tentang apa? Metamorfosis. Betul ya. Oke, selanjutnya. Ya. Metamorfosis. Perhatikan. Ya, di situ ada beberapa hewan seperti burung ya. Tadi kita sudah membahas burung ya. Kemudian ada katak. Ya. Siklus hidup metamorfosis. Adakah yang tahu metamorfosis itu apa? Ada? Sudah pernah mendengar kata metamorfosis sebelumnya? Sudah. Di mana mendengarnya? Di buku. Di buku. Wah, bagus sekali Mas Adam. Sudah pernah membaca-baca mendengar kata metamorfosis. Ya, sebelum kita tahu metamorfosis itu apa, guru bertanya kembali. Kupu-kupu, ada yang tahu? Siapa yang suka kupu-kupu? Ya, kupu-kupu itu berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur. Ya, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang pernah lihat telur kupu-kupu? Ya, pernah melihat telurnya menetas? Belum pernah. Kira-kira kalau telur kupu-kupu menetas itu berubahnya langsung jadi kupu-kupu atau jadi apa? Jadi ular. Bentuknya ular sama nggak dengan kupu-kupu dewasa? Berbeda. Ya. Untuk selanjutnya, perbedaan bentuk tubuh itulah yang disebut metamorfosis. Ya, untuk jelasnya anak-anak bisa dibuka pada halaman 70. Sebentar. Silakan dibuka halaman 47 di bukunya. 47. Ya, sampun 47. Ya. Sudah. Ya, di situ terdapat judul apa anak-anak? Judulnya silakan tolong dibacakan dengan jelas Mbak Jenny. Yang lain menyimak. Yang keras dan jelas ya Mbak Jenny. Metamorfosis bisa dibedakan. Sebentar. Ya. Iya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Seperti apa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Ya. Perubahan bentuk pada siklus hidup hewan. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Nah, kita cari tahu yuk. Kemudian dibaca selanjutnya Mas Adam. Iya, judulnya dulu. Metamorfosis makhluk hidup. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis
sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Oke, yuk dibaca kembali Mbak Velda dari sini. Metamorfosis. Dibaca yuk, halaman 47. Metamorfosis hidup. Metamorfosis bisa ditentukan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, pada hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Ya, dilanjutkan Mbak Ina, halaman selanjutnya. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Telur yang menetas tidak pada fase larva, namun langsung fase nimfa atau muda. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum berubah menjadi dewasa. Menurut kalian, apa yang berbeda dari kedua metamorfosis tersebut? Tadi sudah membaca tentang apa itu metamorfosis, yaitu apa? Perubahan bentuk pada siklus hewan. Dibedakan menjadi berapa? 2 jenis ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa memperhatikan video berikut ya. Metamorfosis adalah, nah di sini ya. Metamorfosis itu perubahan bentuk dan struktur yang dialami oleh beberapa hewan selama siklus hidupnya. Jadi tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis ya, beberapa hewan. Selanjutnya, metamorfosis tadi dibedakan menjadi 2 ya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu mengalami berapa fase? 4 fase. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 fase. Selanjutnya, nah, apa toh 4 fase pada metamorfosis sempurna? Yang pertama itu apa, Nana? Telur. Yang kedua? Larva. Yang ketiga? Buah. Yang keempat? Dewasa. Telur itu dihasilkan dari induknya. Sedangkan larva itu hewan yang menetas dari telur ya, bentuknya seperti ulat ya, seperti kupu-kupu tadi yang bertelur kemudian telurnya menetas menjadi ulat. Yang ketiga apa? Pupa. Pupa itu larva yang tumbuh kemudian membungkus tubuhnya. Jadi dia membungkus tubuhnya sendiri ya. Kata lain dari pupa bisa disebut apa itu? Kepompong. Dan yang keempat adalah dewasa. Hewan dewasa, dia akan keluar dari pupa. Nah, ini metamorfosis sempurna. Selanjutnya metamorfosis yang tidak sempurna. Mengalami berapa fase? 3 fase. Yang pertama apa?
berbentuk hewan muda. Bentuknya sama dengan induknya. Ya. Terus yang ketiga adalah dewasa. Selanjutnya, anak-anak. Nah, ini ada contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Silakan diperhatikan. Nanti anak-anak bisa sambil dicatat itu poin-poin informasi pentingnya. Tanggapannya apa saja di buku tulis bisa. Sambil melihat, sambil menulis, ya. Poin-poin pentingnya saja, ya. Dicatatkan. Boleh. Sambil memperhatikan anak-anak. Dengar betul suaranya?
tadi siklus hidup kupu-kupu ya, sudah dicatat? Sudah ya. Termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Mengalami 4. Apalagi ya yang mengalami 4 fase, kita lihat lagi deh. Apa ini? Kata. Kata. Kita perhatikan. Ada serangga yang hidup. Kata adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklatan, kaki belakangnya lebih panjang serta pandai melompat dan berenang. Kata hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang bernama panas. Kata termasuk hewan yang berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Kata memangsa berbagai jenis serangga yang hidupnya, seperti belalang, rayap, semut, kubang, dan lain sebagainya. Proses metamorfosis kata yaitu dari telur ke cebong, kata muda, dan kata dewasa. Proses ini berlangsung selama 21 hari. Belum kata ya. Ya. Telurnya diletakkan di daun juga ya. Iya, yang pertama. Seperti ikan kecil ya, bentuknya ya. Selanjutnya tumbuh menjadi latak muda. Itu sudah bentuk kakinya. Tapi masih punya apa ini yang di belakang? Ekor. Ini sudah menjadi kata B. Ekornya sudah hilang, sudah menyatu dengan tubuhnya. Kata metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Siapa yang mengatakan sempurna? Yang mengatakan tidak? Ya. Tadi
Tadi metamorfosis pada nyamuk memiliki berapa fase? 4. Jadi sempurna atau tidak? Sempurna. Bagaimana dengan hewan selanjutnya? Lagi. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan pada
ukuran lebih kecil, namun dia lebih besar sehingga ia memanfaatkan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Metamorfosis kecoa ada berapa tahap? 3. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Ya, itu tadi video tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh-contoh hewannya. Guru tanya ya, silakan nanti menjawab. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Mas Rista. Telur, larva, pupa, ya. Hewannya apa namanya? Kupu-kupu. Ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nanti Ki, contohnya nanti Ki. Tidak sempurna. Yuk, Mas Rizal lagi. Hewannya apa? Kecoa. Urutannya apa? Telur, nimfa, dewasa. Bagus Mas Rizal. Tepuk tangan untuk Mas Rizal. Untuk selanjutnya, guru akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok metamorfosis hewan, ya. Siapa yang memilih kelompok kupu-kupu? Kelompok kupu-kupu, sebelah sini ya. Tidak apa-apa. Ini kelompok kupu-kupu. Kelompok katak. Ya, berarti yang ini kelompok nyamuk. Ya. Ya. Silakan bisa berdekatan dengan kelompoknya. Kemudian ya, petunjuknya perhatikan terlebih dahulu supaya nanti tidak berebut bertanya ya. Guru jelaskan dulu. Yang pertama, kalian tulis nama kelompoknya dalam satu kelompok sesuai nama kelompoknya. Yang di sini tadi kelompok apa namanya? Katak, kupu-kupu, nyamuk. Ya, silakan ditulis dulu kelompoknya, nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Teman-temanmu ditulis namanya. Di sampingnya boleh. Di sampingnya namanya siapa saja. Sudah? Berarti ini yang diisi nyamuk semua. Sebentar. Tidak apa-apa salah satu. Siapa yang mau menuliskan salah satu? Pindah dulu semuanya. Nah, kemudian ini juga dituliskan sekalian. Terus untuk petunjuk berikutnya, ya, melalui kegiatan berikut nanti anak-anak bisa menuliskan tahapan yang benar, ya, tahapan siklus metamorfosis yang benar itu yang bagaimana. Yang pertama, kalian harus mengamati gambar dulu dalam tabel, ya. Ada 3 fase, 3 siklus, ya. Ada 3 siklus. Silakan kalian tuliskan nama hewannya apa. Kemudian kalian tulis urutannya, ya. Urutannya, ya, semuanya ditulis, ya. Semuanya ditulis urutannya yang benar. Silakan berkelompok dikerjakan bersama. Untuk menulisnya, yang menulis boleh bergantian, ya. Ya, boleh langsung dikerjakan. Jika ada kesulitan boleh bertanya sama guru, ya. Ini nama hewan itu. Yeay.
ortosis pada hewan. Oke, ini Guru berikan alat dan bahan. Anak-anak membuat sebuah proyek, ya. Untuk kelompok kupu-kupu, ini ya. Perhatikan dulu. Kelompok kata. Kelompoknya menulis. Ayo perhatikan. Bisa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Bisa ditulis kelompok, nama kelompoknya terlebih dahulu. Namun, sudah menerima semua, ya. Perhatikan petunjuk pertama. Petunjuk pertama adalah bagi menjadi 2 sama besar untuk hewan yang bergambar besar. Ya, ya. Dipotong menjadi 2 sama besar. Untuk jadi 2 seperti ini. Nah, sama besar, kemudian digunting. Ya, bisa? Bisa katanya? Ya, sudah? Sudah dibagi 2? Sama besar. Ya? Oke. Oh, jadi bilangkan sudah? Beda sama besar atau sudah sama? Nah, ini sudah sama. Ini. Ya. Oke. Ya. Kemudian dirapikan. Dirapikan dari sini. Boleh bergantian menghitungnya. Oke, diurutkan garis. Sudah? Ya, sudah. Masih gimana? Sudah? Petunjuk yang kedua, memotong tahapan siklus. Halo kakak. Dari tadi ribut sendiri, ayo, nggak boleh begitu. Yang dibantu temennya. Oke, selanjutnya untuk kelompok kupu-kupu, kakak perhatikan nyamuk. Ini digunting setiap dari setiap kotaknya, kemudian kamu urutkan fasenya, ya, kamu tempelkan di sini, ya, kamu tempelkan sesuai urutannya, ya. Yang ini dipotong. Bawa gunting kotor. Yang lain bawa gunting kotor. Boleh digantian. Yang ini ya. Mas Hasan bawa gunting, boleh dikeluarkan. Nah, boleh dikeluarkan. Gunting ini dulu. Maka silakan didiskusikan ya.
Di bergantian. Yang lagi. J, yang J. Ya. Kalian bisa membaca pada urutan langkah LKPD 2. Yuk dibaca silakan. Urutannya dibaca. Nah, harus seperti apa langkahnya? Harus bagaimana menempelnya? Silahkan diperhatikan. Sesuai ini ya. Dibaca perintahnya, petunjuknya. Ini boleh dirapikan, Mas. Mas Nio, kelompoknya gimana? Ikuti petunjuk. Diikuti petunjuknya. Silakan Kak diskusikan dengan kelompokmu. Ayo, silakan diskusikan dulu dengan kelompokmu. Sesuai urutan ya. Sesuai urutan tahap siklus metamorfosis. Yuk. Jadi nanti bentuknya seperti yang di sini ya. Ditempel seperti itu. Gantian. Ayo Mbak Firda, Mas Buman. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Tadi kan di LKPD 1 sudah. Silahkan didiskusikan. Ya, selesaikan bersama. Sudah diguntingi. Dilanjutkan sesuai petunjuknya. Diapakan? Boleh.
Digunting, tidak. Jangan lupa sampahnya ya. Sampahnya bekas mengguntingnya bisa dibersihkan. Sebentar. Abon. Pulpen boleh, spidol boleh. Kalau spidol betul. Oh iya. Nah. Dibuat yang rapi, yang menarik, tulisannya yang jelas, biar terbaca. Ya, dirapikan. Dirapikan, yuk, dirapikan.
Larva, pupa, nyamuk,
diperlihatkan. Nyamuk, ada telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Tepuk tangan untuk kelompok. Diberi apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok Tata. Ayo cepat. Kita ini. Silakan. Perkenalan dulu.
Ibu